wabarakatuh. Selamat siang. Kami CGP Angkatan 9, kami akan menerapkan tentang budaya positif bagi teman-teman dulu di tempat ini. Untuk itu, sebelum kita memulaikan, mari kita berdoa, minta salah satunya pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita SDQ dulu, semua berdiri. Ya, kita ikuti ya gerakannya ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, semua semangat. Semangat. Kan kita sudah speaking, pasti sudah semangat dan konsentrasi. Pada saat ini, perkenalkan saya Widiana Tulis, PDMPD, calon guru penggerak, Angkatan 8, pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Dan saat ini, saya bersama dengan Ibu Ani Dosilawati akan memaparkan tentang pemahaman budaya positif ya. Dan kali ini saya akan memaparkan budaya positif, yaitu tentang posisi kontrol dan bagaimana menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu, yang pertama kita harus ketahui dulu konsep inti dalam budaya positif. Konsep inti dalam budaya positif itu ada 7, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, semua budaya positif ini harus ada di sekolah kita. Nah, untuk saat ini saya akan memaparkan tentang posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Dan sebentar Ibu Ani akan melanjutkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu,
Pertama kita akan lihat dulu tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang kelima posisi kontrol ini, saya akan tanya dulu kira-kira Bapak Ibu sekarang berada di posisi mana? Nah, sekarang saya akan membagikan ini kertas notes. Silakan ditulis, kemudian ditempel di tempat ini ya. Oke. Kita tolong Pak Yo. Masing-masing menempelnya nanti di sini. Kira-kira selama ini saya menjadi guru berada di posisi mana? Silakan ditulis, kemudian ditempel di papan. Apakah kita sering sebagai membuat rasa bersalah pada anak-anak, kemudian teman pada anak-anak, kemudian memantau perkembangan anak, kemudian sebagai manajer. Ya, kalau sudah selesai silakan di. Satu saja Ibu. Ya, satu saja. Yang dominan, ya, dominan ada di dalam. Oke, baiklah. Saya akan memetakan. Sini, oh ini ada 2 pemantau. Ini juga pemantau. Ternyata banyak sebagai teman. Iya. Oke. Nah, dari hasil sini mengatakan bahwa dominan posisi kontrol teman-teman yaitu ada pada teman. Ya. Ini ada berapa posisi kontrol teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sebagai penghukum 1, sebagai pemantau 2, kemudian pemantau 3, pembuat merasa bersalah ada 2. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih penghukum, bagaimana dikatakan kita sebagai penghukum. Seorang penghukum di sini bisa saja menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid atau peserta didik lebih dalam lagi, sehingga membuat peserta didik itu nantinya akan memberontak, dendam, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya. Nah, di sini ada saya berikan suatu kasus. Contohnya ini ada kasus siswa lambat datang ke sekolah. Ya.
Ini yang sering terjadi di sekolah kita ya. Siswa datang ke sekolah, kemudian guru tersebut mengatakan, awas kalau kamu melanggar lagi. Kemudian bisa saja kata terlambat lagi ya, pasti terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini adalah secara verbal, cuma secara verbal. Kemudian fisiknya mana? Misalnya saya beri contoh, disuruh lari di lapangan 10 kali, ya. Kemudian dilarang masuk di kelas misalnya, atau disuruh buat apa, itu adalah hukuman secara fisik. Kemudian yang berikut, sebagai pembuat merasa bersalah, ini pada posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa dirinya memang betul-betul bersalah, atau kemudian karena dia orangnya bersalah, sudah dicap bahwa kamu salah, dia meredakan dirinya. Jadi kita itu meredakan dirinya. Nah, ini ada contoh tadi sama kasusnya ya. Ini contohnya. Guru mengatakan, berapa kali ibu atau bapak memperingatkan jangan lambat datang sekolah. Jadi tentu dia merasa bersalah. Iya, saya sudah salah, lambat datang sekolah. Kemudian dia katakan lagi, bapak ibu sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Tiap hari lambat-lambat terus. Jadi dia akan merasa dirinya bersalah, sehingga nantinya dia merasa tidak nyaman. Karena apa? Selalu merasa dirinya disalahkan. Dia meredakan diri. Kemudian, nah ini tadi yang banyak ya, posisi kontrol sebagai teman. Nah di sini sebagai teman, yaitu di mana guru memposisikan dirinya tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya yang mana? Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian hal negatifnya dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya lagi. Kalau tidak membantu lagi, tentu murid akan kecewa. Nah di sini contohnya sama kasusnya. Nah di sini guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya di sini tadi lambat ya. Besok jangan lambat lagi ya. Lakukan itu untuk bapak atau ibu. Jadi dia mengeluarkan kata yang lembut, sedangkan dia berteman. Dia tidak menghukum, ya, tidak membuat anak itu merasa bersalah, tapi dia dekat sangat kayak teman, ya. Nah, jadi dia kata besok jangan lambat lagi ya. Nah, tetapi dampak negatifnya bisa saja ini anak lama akan kecewa kalau tidak diajak lagi seperti itu teman. Kemudian berikut pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita selalu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, ya, kita bilang, tolong bantu ibu bapak ya taati aturan sekolah ya. Ya sudah, lain kali jangan ulang lagi perbuatanmu ini. Jadi dia sering memantau anak ini, siswa ini, murid ini bahwa dia sering lambat datang sekolah. Kemudian dia tolong bantu ibu bapak ya taati aturan sekolah. Taati aturan ini bahwa tidak lambat datang sekolah. Ya sudah, lain kali jangan ulang lagi perbuatanmu ini ya. Jadi guru selalu memantau akan kelakuan atau perbuatan yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan oleh siswa, sehingga dia mengeluarkan kata begini, tolong bantu ibu bapak ya taati aturan sekolah. Atau misalnya, ya sudah lain kali jangan ulang lagi perbuatan ini.
Kemudian yang terakhir, posisi kelima yang terakhir yaitu manajer di sini sama dengan seorang mentor. Ya. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita dan murid itu mempertanggungjawabkan bersama-sama dengan apa yang dilakukan oleh murid. Walaupun yang melakukan adalah murid, tapi kita sama-sama mempertanggungjawabkan, memecahkan masalahnya murid, ya, sehingga kita sama menemukan solusi. Di sini contohnya perkataan yang bagus dikeluarkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana solusi atau cara memperbaiki kesalahanmu? Jadi sama-sama guru dan murid mempertanggungjawabkan atau menemukan solusi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh murid atau siswa. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Gambar kita 5 posisi ini sudah ada kira-kira selama ini. Saya juga sebelum mengikuti CGP ini belum ada di posisi ini. Ya. Nanti setelah kami mengikuti, mungkin Ibu Ani juga setelah mengikuti ini, kami sadar bahwa ternyata selama kita ini posisi kita berada di yang salah. Selama ini saya melihat bahwa selalu berada di hukum, ya. Selalu berada di sebagai teman. Tapi kita harus sekarang berada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer atau mentor. Kita jangan mencap murid kita bahwa kamu sudah salah, kau harus lakukan ini. Tetapi kita mengelolanya nanti bagaimana kita mendekati siswa tersebut sehingga nanti sama-sama kita bertanggung jawab, sama-sama menemukan solusi atau permasalahan yang harus dipecahkan dari perbuatan atau masalah yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita. Bapak Ibu sudah paham ini? Oke, kalau begitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini berada di posisi mana? Ya. Pertama, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Manajer. Coba kita lihat ya. Tuh. Oke. Pertanyaan yang kedua. Posisi kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Coba kita lihat. Tuh. Gimana ya kalau orang tua kamu mengetahui perbuatan ini? Membuat rasa bersalah. Kita lihat ya. Mantap. Sudah pintar. Oke. Berikut. Kamu selalu saja bicara dengan temanmu saat belajar. Pemantau. Kita lihat. Iya. Kemudian dia tidak menghukum, dia tidak selalu teman, tapi dia hanya memantau. Kenapa bisa seperti itu? Apa teman? Kita lihat. Bisa? Apa teman? Oke, kita lihat. Kenapa bisa seperti itu ya? Apa sebabnya? Kenapa kamu? Iya. Apa alasannya kenapa kamu lakukan seperti itu? Misalnya tadi kenapa ada yang tidak mengerjakan? Kenapa kamu? Apa alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Tapi nanti ini prakteknya akan dibawakan oleh Mem Ani, ya. Ya, bagaimana kita menghadapi siswa yang sedang menghadapi masalah.
Berikut, ini tadi. Kamu tidak mengerjakan tugas berdiri di depan kelas. Ya. Berikut. Ya, sudah. Jangan diulangi lagi ya. Lain kali lagi kerja rumahnya ya. Tos dulu. Siapa yang sering di sini? Iya. Oke, teman. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak ya. Apa ini? Hah? Ayolah, lakukan demi apa? Ayo lakukan demi ibu. Jadi itulah tadi 5 posisi kontrol guru, tetapi kelimanya itu tidak, keempatnya tidak diperkenalkan kita untuk dilakukan. Tapi hanya satu yang dilakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitu kita dituntut seorang guru harus berada di posisi sebagai manajer. Di segitiga institusi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana seorang manajer saat menghadapi siswa yang sedang bermasalah, guru yang ada di sekolah itu atau semua warga sekolah. Makanya semua warga sekolah harus memahami 5 posisi kontrol tersebut. Ini selama ini ya, kita kalau ada siswa yang bermasalah langsung dimasukkan ke ruang BPK. Sebenarnya seorang guru itu sudah tanggung jawab kita. Makanya 5 posisi kontrol sebagai guru ini bukan hanya untuk guru TK, tapi semua warga sekolah. Nah, sekarang kita akan melihat lagi budaya positif yang berikut, yaitu keyakinan kelas. Nah, semua yang hadir di sini rata-rata wali kelas. Semua sudah ada keyakinan kelasnya di kelas masing-masing? Ada. Guru pun mata pelajaran membuat keyakinan kelas? Buat? Sudah. Sekarang sudah tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sudah? Siswa harus melihat. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena ada saya pasal mereka masih C yang tidak ada keyakinan kelas ini, yang ada apa? Kita masih peraturan. Di sekolah-sekolah pun belum ada keyakinan sekolah. Yang ada apa? Tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Tapi sebenarnya yang harus ada adalah keyakinan. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang tahu? Kenapa? Kesepakatan antara siswa dengan guru. Ya, siswa dengan guru. Kalau peraturan Cuma dibuat khusus dibuat guru untuk satu pihak saja. satu pihak yang membuat ya. Ya. Jadi ada timnya, ya. Tim yang membuat dan harus dilakukan. Nah, kalau keyakinan ada kesepakatan antara guru dengan siswa atau antara bukan semua warga sekolah. Dan itu diyakini, kalau diyakini berarti kata ini kalau bahasa diyakini sama dengan dipercaya ya. Iya, dipercaya. Nah, contohnya kita naik motor harus menggunakan apa? Helm. Kenapa kita menggunakan helm? Takut sama polisi? Melindungi kepala. Dari panas, dari apa lagi? Supaya tidak dihilang. Kecelakaan. Iya, dari kecelakaan atau keselamatan. Supaya tidak dihilang. Apakah itu kita percayai bahwa helm memang betul-betul melindungi kita dari keselamatan? Percaya. Percayai. Jadi itu keyakinan. Jadi bukan karena kita takut peraturan dari polisi, tapi kita yakini kenapa saya harus menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Makanya jauh dekat pun kita harus menggunakan helm. Begitupun di sekolah. Ya. Kalau kita mempercayai sesuatu, berarti kita pasti akan lakukan.
Nah, dalam kegiatan kelas yang kita mau bentuk dalam diri anak adalah motivasi dirinya, motivasi intensifnya, kemudian muncul dari dalam diri anak, bukan motivasi dari luar. Itulah keyakinan ke kelas. Ya, seperti tadi yang dikatakan bahwa muncul dari dalam diri kita, ya. Sehingga karena muncul dalam kita membuat percayai kita meyakini. Nah, kalau peraturan, yaitu kalau semua peraturan itu motivasinya dari luar tadi, ya. Dari sekolah, dari guru atau sekolah yang buat sendiri, guru yang buat sendiri. Itu tentang perbedaan keyakinan dengan peraturan. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Yang pertama yaitu murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Apa ini sudah dilakukan di kelas kita masing-masing? Jadi pertama dulu semua murid ada 32 orang itu disuruh tulis dulu apa yang dia inginkan dalam kelas, ya. Kemudian setelah itu seperti tadi ini disuruh tempel di depan semua hasil mereka sudah tempel, kemudian dipetakan, ya. Dan guru dan siswa menulis ini dan telah ditulis, ya. Petakan tulis kembali. Kemudian kan bahasa anak-anak itu biasanya menulis bukan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kita rubah tadi yang keyakinan yang ditulis dari siswa kita itu kita rubah ke dalam kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu. Dilarang lambat. Misalnya ada anak tulis dilarang datang lambat. Nah, kalimat positifnya kira-kira apa? Datang tepat waktu. Nah, setelah itu masuk ke nilai-nilai kebajikannya. Datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Yaitu disiplin. Ya, nilai kebajikan itu ada bertanggung jawab, ada disiplin, ada mandiri, saling menghargai, saling menghormati, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian kalau misalnya di sini keyakinan kelasnya mengerjakan tugas tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Bisa juga mandiri. Nah, setelah disusun kebajikan, itulah yang disepakati. Setelah disepakati, kemudian ditandangani, ya, bahwa bisa ditandangani. Di sini ada contohnya tidak keyakinan kelas? Ada. Oh, oke. Ya, itu sana sudah ada tanda tangannya sendiri. Jadi begitulah proses menyusun keyakinan kelas. Oke, itulah yang tentang 5 posisi kontrol keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari sekarang. Kita menempatkan diri kita untuk masuk ke dalam posisi manajer. Kita sama-sama belajar, ya. Kita sama belajar, tidak akan instan langsung dari posisi manajer, tapi dari dulu belajar pelan-pelan, ya, supaya kita menerapkan budaya positif yang baik di sekolah kita. Demikian hasil pemaparan saya tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, dan saat ini akan dilanjutkan oleh Ibu Ani Krisnawati tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini saya perkenalkan, saya Ibu Ani Rosilawati SPMPD CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Palu Kota Palu, ya. Baik, untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi, ya. Karena waktu sudah siang, masih semangat ini? Masih. Boleh kita
minta ice breaking sebentar? Boleh. Silakan kita berdiri. Lagi. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina hijau menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Oke. Baik. Silakan nanti semangat ya. Oke saja. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang adanya keyakinan kelas ya. Mungkin nanti di sini saya akan lanjutkan lagi berkaitan dengan ya. Next. Ya. Nanti akan di kesempatan ini saya menyampaikan 2 hal berkaitan dengan aksi nyata dari keyakinan kelas, penerapan disiplin positif melalui keyakinan kelas, dan yang kedua adalah nanti penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Oke, sekedar mengingatkan kembali budaya positif. Jadi kalau kita mendengar kata budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan di sekolah sehari-hari ya. Karena arti dari budaya positif itu adalah merupakan pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar, mencapai pelajar berprofil Pancasila. Jadi tentunya ini sudah biasa kita lakukan, pembiasaan baik, mewujudkan tujuan merdeka belajar. Merdeka belajar itu Bapak Ibu, kita memberikan anak-anak itu kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya, seperti itu. Kemudian mencapai pelajar profil Pancasila. Tentunya kita ingat semua bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bergotong royong. Ada lagi? Mandiri, berpikir kritis, kreatif dan berkebinekaan global. Oke. Itu yang kita harapkan nanti. Jadi anak-anak kita melakukan kebiasaan untuk mewujudkan merdeka belajar, mencapai pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Berikutnya keyakinan kelas. Seperti yang pertama kali disebutkan, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang masih ingat tadi? Mengapa kok kita harus membuat keyakinan kelas saja bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan kelas. Berarti pada saat membuat keyakinan kelas ini kita bersama-sama merumuskan aturan itu, bukan aturan ya, merumuskan keyakinan itu bersama-sama dari pihak guru dengan pihak murid atau siswa. Tentunya guru di sini hanya berpihak sebagai fasilitator, tapi anak-anak sendiri yang akan merumuskan sendiri berdasarkan aturan yang sudah berlaku, tapi ditetapkan nanti menjadi keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu dia hanya dari satu sisi arah, ada yang membuat dan penekanannya harus dipatuhi. Nanti anak-anak itu akan lebih pandangannya kalau peraturan itu akan lebih bagaimana ya, lebih tidak nyaman karena kalau tidak dilakukan dia ada hukuman yang menyakitkan ataupun memalukan. Tapi kalau keyakinan kelas karena mereka sendiri yang membuat, kemudian ada konsekuensinya, jadi mereka lebih nyaman begitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu bedanya ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari budaya positif adalah salah satu cara guru untuk menuntun siswanya mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembiasaan positif, budaya positif, itu kita akan menemukan karakter anak-anak yang baik seperti itu. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas di sini harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Karena mereka sendiri yang bikin ya, dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas.
diterapkan sebagai salah satu cara membangun budaya positif. Keyakinan kelas itu harus berpihak pada murid, dibuat secara universal. Jadi kalimatnya itu umum, universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di kelas itu. Sebenarnya itu sudah ada ya di kelas, cuma nanti diramu. Jadi keyakinan yang lebih fleksibel, anak-anak melaksanakan itu lebih nyaman daripada aturan seperti itu atau tata tertib. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa yang membentuk budaya positif. Yang terakhir, kalimat yang digunakan berupa kalimat universal dan positif yang mudah diingat oleh para siswa. Jadi misalkan kalau tata tertibnya dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh itu digunakan. Kata-kata dilarang itu tidak boleh. Atau jangan membuang sampah sembarangan, bisa dirubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinannya apa? Sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Itu maknanya seperti itu. Kalau positif dan negatif ya. Jadi di pembuatan keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Jangan gunakan tidak, jangan, tidak boleh dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini alhamdulillah sudah saya lakukan aksi nyatanya, tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama kita akan melakukan jejak pendapat dan diskusi antara guru dan murid. Di sini pertama kita tanyakan kepada anak-anak, bagaimana sih kelas impian yang kalian impikan? Kalian memimpikan suasana belajar seperti apa? Silahkan kalian menuliskan pada sticky note yang membagi. Jadi saya membagikan, mendiskusikan, dan mengenalkan sedikit tentang budaya positif kepada anak-anak. Setelah itu mereka merumuskan aturan kelasnya dulu. Mem, aturan kita kemarin nggak boleh terlambat, kan masih negatif ya. Tidak boleh membuang sembarangan, tidak boleh membuli, tidak boleh menyela pembicara. Semua hampir-hampir katanya negatif. Jadi itu tidak boleh. Nah, di sini kita berdiskusi, merumuskan aturan kelas dulu. Ternyata aturan kelasnya ini tidak boleh dipakai toh, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Langkah selanjutnya, apa yang kita lakukan ketika membuat tahapan kedua? Menuliskan keyakinan kelas dalam board menggunakan sticky note. Jadi anak-anak setelah menulis itu menempelkan di sini. Kemudian dipandu guru sebagai fasilitator, kita menyaring. Kan biasanya ada yang sama, ada yang tidak, begitu kita ramu, kita sortir. Yang sama kita padukan, kemudian kita rumuskan bersama dengan anak-anak menggunakan kalimat yang positif. Jadi ada tergambar di situ, saya tuliskan dari sekian banyak 32 siswa ini nanti tersaring jadilah 6 atau beberapa saja. Ingat, keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Yang penting itu sudah mencakup nilai budaya positif seperti itu. Berikutnya, yaitu yang keempat, siswa diajak untuk menuliskan serangkaian aturan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita membuat poster. Ini langkah sebelum saya cetak di kita seperti itu, kita membuat poster seperti ini. Ini anak-anak menemukan sendiri dengan ide kreatifnya dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk tadi, dibuat ditulis-tulis ya, seperti itu. Akhirnya jadilah seperti ini. Aktivitasnya luar biasa, sangat menyenangkan ya, karena berpihak pada murid. Mereka menempelkan semua, jadilah seperti itu. Dan berikutnya, langkah selanjutnya adalah mendiskusikan konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Setelah selesai kita berdiskusi. Jadi anak-anak, ini adalah hasil keyakinan yang sudah kalian buat. Nah, konsekuensinya apa? Seperti itu. Misalkan si ini tidak melaksanakan piket, apa yang harus dilakukan? Dari mereka sendiri kita mencatat, memfasilitasi. Nah, disepakati seluruh kelas. Setelah itu baru yang terakhir, tahapan terakhir membuat dalam bentuk poster digital untuk dicetak dan ditempel di dinding kelas. Siswa menandatangani keyakinan kelas. Seperti ini hasilnya, yang kelas kemarin sudah diperbarui yang terbaru. Dan posisi keyakinan kelas ini kita tempelkan di depan kelas yang mudah terlihat oleh anak-anak, supaya bila bisa melakukan kesalahan, kita ingatkan mereka keyakinan apa yang sudah dilanggar.
Baik. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan kelasnya. Jadi yang terakhir, kita merefleksi dan meninjau ulang kapan saja keyakinan kelas ini. Tentunya keyakinan kelas ini tidak mutlak Bapak Ibu ya, bisa berkembang, nanti direvisi kembali sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi salah satu untuk budaya positif ini kita lakukan dengan menanamkan keyakinan kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Atau masih ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Sudah bisa? Baik. Sekarang akan saya lanjutkan. Ada nanti kaitannya keyakinan kelas ini dengan penerapan disiplin positif yang berikutnya ya. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Jadi ini berkaitan dengan selalu permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan, itu tidak sengaja, pasti kan harus kita tangani, baik sebagai guru, mata pelajaran, sebagai wali kelas maupun BK. Bapak Ibu, ternyata untuk menangani sesuatu yang dilakukan anak-anak itu butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak asal langsung main panggil dengan membentak dan lain sebagainya. Itu salah Bapak Ibu ya. Dan selama ini pun saya juga baru mengerti setelah mengikuti kegiatan CGP ini. Ternyata kita harus melakukan tahapan-tahapan harus dilalui supaya anak-anak itu muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi internal seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulang lagi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah direstitusi oleh Bapak Ibu guru, nanti dia kembali ke kelompoknya atau ke temannya dengan ke kelasnya itu menjadi lebih baik lagi, mempunyai disiplin positif atau budaya positif. Oke. Nah, di sini segitiga restitusi itu, melalui segitiga restitusi ini kita dapat membentuk peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya dari berbuat salah. Setelah itu, restitusi ini membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran tapi bukan paksaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan pemulihannya itu melalui restitusi. Kita tawarkan penawaran bukan paksaan, bukan hukuman dan lain sebagainya. Nah, prosesnya bagaimana? Ada 3 tahap Bapak Ibu yang harus dilalui. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, sekilas dulu yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak itu melakukan kesalahan, tidak boleh malah kita jerumuskan lagi dengan rasa kesalahannya dan lain sebagainya, tapi kita geser dari gagal menjadi orang yang sukses, seperti itu. Dan pada saat melakukan tahap ini Bapak Ibu, kita berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia melakukan kesalahan, kita berikan tidak apa-apa nak, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki diri. Nah, seperti itu kata-katanya nanti. Nah, maka dia belajar dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi dia melakukan kesalahan, kita restitusi, jadi dia nanti bisa memperbaiki, menemukan solusinya, sehingga dia bisa sukses kembali, tidak melakukan kesalahan. Berikutnya, pada saat tahapan ini kita bisa meyakinkan
kalimat-kalimatnya dengan ini Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ulangi lagi, ketika kita menstabilkan identitas, upayakan kita itu mau yakinkan mereka dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya ya. Contoh, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, ada lagi, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ada lagi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir, bisa juga kita katakan begini ketika kita menangani anak-anak pada tahap ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalimat, contoh-contoh kalimat yang kita tanyakan pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, kalau sudah tahap 1 selesai, kita lanjutkan pertanyaan itu pada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh, misalkan dia mengejek temannya, atau misalkan mengganggu temannya, itu mungkin dia kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi ya, dia ingin mendapatkan perhatian. Atau misalkan dia melakukan bermain-main yang melempar sampai temannya tapi tidak sengaja, itu butuh kesenangan seperti itu. Atau ada yang kebutuhan dasar butuh pengakuan, jadi dia melakukan kesalahan itu supaya orang-orang mengakui bahwa dia ini hebat, misalkan memukul temannya. Nah, dia pengakuan bahwa saya ini kuat dan hebat seperti itu. Pasti berdasarkan ini, ada kebutuhan dasar yang anak itu melakukan berbuat kesalahan. Oke, prinsipnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita ini mengenali kebutuhan murid, kenapa sih dia melakukan itu, nanti hubungan kita dengan murid itu akan jauh lebih baik. Itu sudah saya rasakan kemarin. Saya sudah agak emosi, ada siswa yang melakukan kesalahan, hampir saya sudah marah, ternyata begitu dia cerita ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, kita bisa lebih memahami dia, kemudian hubungan kita dengan dia itu menjadi lebih baik. Berikutnya, contoh kalimatnya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan dia menginjak temannya, kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, pasti dia ada jawabannya, karena ini dan lain sebagainya. Atau bisa juga begini, misalkan kemarin saya menangani ada siswa yang dia dorong temannya. Syukur nak, kamu hargai kamu tidak sampai melakukan hal yang berlebihan, misalkan dengan memukul dan lain sebagainya. Jadi kita tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita menggunakan kalimat ini untuk memvalidasi kesalahannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau begini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan dia berbuat kesalahan, mempertahankan sikap itu tapi menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan Bapak Ibu, maka anak itu akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kita menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memotivasi secara intrinsik, memotivasi dari dirinya sendiri untuk merubah kesalahan tersebut. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi nanti kita tanya, menurut kalian nak, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Pasti dia akan melihat keyakinan kelas yang dia ubah. Jadi tadi ada hubungannya dengan yang keyakinan kelas tadi ya. Misalkan dia anumen tidak menghormati, tanya lagi, menurutmu nak saling menghormati itu penting atau tidak? Pentingnya. Nah kalau begitu nak, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan itu lagi? Nanti dia akan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan kita dan dia akan merestitusi dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Berikut ini, nah ini contoh kalimatnya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati?
seperti keyakinan kelas ya. Ini nanti pertanyaan yang kita tanyakan pada siswa ketika di tahap ini. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu nanti ini di tahap ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu, penjelasan saya tadi bisa digambarkan seperti ini. Segitiga restitusi yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Setelah itu kita lanjutkan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita kaitkan langkah 1 dengan langkah 2, yaitu kita menanyakan keyakinan. Dan terakhir, ini kesimpulannya, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi intrinsik atau internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dia sudah berbuat salah, dia sendiri yang cari solusinya, kemudian bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, supaya lebih paham, berikut ini ada skenario-nya. Skenario saya putarkan, mudah-mudahan suaranya. Ini saya sudah melakukan aksi nyata dengan restitusi perwalian saya. Di sini kasusnya, kasus 1 ada 2 kasus yang sudah saya lakukan. Kasus 1 ini Farel. Muhammad Farel ini selalu datang terlambat, sering datang terlambat. Saya tanyakan, kenapa sudah berapa kali kamu terlambat? Dia jawab 6 kali. Kesalahan bukan baik kalian berbuat kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bagaimana berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana kalian tahap menstabilkan identitas ya. Berbuat kesalahan itu wajar, tapi kita bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. pasti punya alasan. Pada datang terlambat pasti punya alasan. Tahap apa tadi Bapak Ibu? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak keyakinan kelas ini? Kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Berarti tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut kamu, nak, disiplin itu penting tidak buat kamu? Buat saya dan juga segala tepat waktu dan tepat dari waktu. Tidak perlu sekali. Menghadapi waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Sepertilah di dunia kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita bisa melatih rasa kepedulian. Sikap yang baik kita berikan dan kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, nak, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat? Di akhir wawancara dengan murid ini kita menanyakan ke depannya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan kesalahan tersebut. Maka Farel dia bilang, baik Ben, kan dia alasannya tadi bahwa dia sering terlambat bangun karena bergadang dan main HP. Ketika sudah saya restitusi, dia mempunyai motivasi sendiri. Baik nak, apa yang harus kamu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setiawan, kelas 9C. Terima kasih Mem. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Mem Ani untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan begadang lagi agar datang tepat waktu ke sekolah. Baik, itu tadi sekilas info bahwa Farel ini sering datang terlambat. Kemudian setelah saya stabilkan identitasnya, dia menjawab juga, saya tanyakan validasi kesalahan, dia bilang alasannya karena bergadang dan main HP sehingga lambat bangun. Kemudian setelah saya tanyakan di keyakinan, menurut kamu nak keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dia disiplin ya. Nah, saya tanyakan lagi, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Dia menjawab ya. Apa? Setelah itu saya tanyakan kembali, bagaimana untuk mengatasi solusi tersebut? Maka dia dari motivasinya sendiri dia menjawab, baik Mem, saya tidak akan bergadang lagi dan saya tidak akan bangun lebih cepat supaya tidak terlambat kembali. Jadi dia menemukan solusinya kembali. Bapak Ibu, ini saya coba ada skrip. Silakan Bapak Ibu secara, ini ada kasus Mario dan Adi. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas.
pada jam istirahat makan siang saat semua pihak bermain di luar, maka dia diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru tersebut? Mungkin ada yang tahu? Manajer. Ya, betul sekali. Boleh ditahu Ibu Siti, kenapa Ibu menjelaskan sisi manajer? Posisi manajer? Karena Pak Joko memberi solusi Iya. pada Dia tidak langsung menyalahkan ya. Dia posisinya ini berbuat sesuatu dengan murid ya. Nah, Pak Joko ini mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Berarti sudah betul ya, nomor 1 posisi yang di Pak Joko adalah posisi manajer. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Tadi saya jelaskan bahwa anak berbuat kesalahan itu pasti ada kebutuhannya. Dia main-main, lempar-lemparan, itu kira-kira kebutuhan apa? Tadi ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan kesenangan. Dia senang melempar-lempar itu walaupun tidak sengaja akhirnya kena kepala sekolah. Ini menstabilkan identitas adalah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, jadi tidak mencari siapa yang salah, tapi dia akan menstabilkan identitas terlebih dahulu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalimat mana yang menunjukkan validasi tindakan yang salah? Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Nah, situ validasi tindakan yang salah. Nah, dari situ pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dia memenuhi kebutuhan kesenangan tadi. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh siswa, kita tidak boleh gegabah ya, kita tidak boleh langsung emosi. Selama ini kan kita seperti itu ya. Ternyata kita harus melalui tahapan restitusi, segitiga restitusi dengan tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan langkah-langkah itu nanti anak-anak itu kita geser dari anak yang merasa bersalah menjadi sukses. Kemudian kita tanyakan kebutuhan apa yang mendasari mereka itu toh. Nah, kemudian mencari solusinya. Tapi siapa yang mencari solusinya? Anak itu sendiri. Kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau anak-anak mempunyai motivasi instinktif dari dalamnya diri sendiri, maka anak itu nanti dia akan mempunyai budaya positif ya. Jadi dia itu merasa tidak terpaksa dan lain hal sebagainya, tidak dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi dia akan mengenali dirinya, bertanggung jawab untuk memperbaiki hal yang sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari pemaparan ada ini? Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Baik, alhamdulillah. Bisa saya simpulkan Bapak Ibu dalam pemaparan kami berdua, saya dengan Ibu Vivi, yaitu kita memperkenalkan diseminasi budaya positif. Budaya positif antara lain bisa kita tanamkan pada sekolah kita, pada anak-anak, bisa dengan cara membuat keyakinan kelas. Kemudian kita juga menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi, dan tentunya kita juga mengetahui 5 posisi kontrol guru. Tapi di antara kelima itu yang mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua bisa ya. Jadi kita mulai tinggalkan posisi menghukum, posisi pemantau, posisi pembuat merasa bersalah, posisi satunya lagi teman yang lebih bagus adalah manajer. Mudah-mudahan sama-sama Bapak Ibu kita berjuang untuk anak bangsa, kita menanamkan budaya-budaya positif, dan alhamdulillah budaya-budaya positif itu sudah banyak kita lakukan di sekolah kita ya, seperti lintak ya, kemudian ini termasuk tiket ini yang kita kelas, dan tiket ini juga budaya positif dari jasa dan lain-lain. Kita refleksi dulu dari kegiatan kita pada hari ini tentang 5 kontrol keyakinan kelas, kemudian
belajar bagaimana kita sebagai guru dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas, baik pun di luar kelas yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kita bisa memberikan solusi kepada siswa untuk menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama belajar, ya, memposisikan diri kita sebagai manajer, dan dalam menyelesaikan permasalahan setiap siswa, mari kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Semoga kita melakukannya ini untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita SMP Negeri 2 tetap melakukan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.